Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamolover, jumpa lagi di video Aku Islam Channel yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Anda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar untuk kita carikan jawabnya di video mendatang insya Allah. Selamat menyaksikan. Untuk yang alami ya, bahan-bahan ini misalnya kita bisa pakai kunyit atau jahe atau misalnya pakai daun sirsak itu juga bisa. Atau misalnya kalau herbal kan tidak terbatas dengan tanaman saja ya, tidak terbatas dengan simplicia saja, tetapi ada produk-produk hewan. Nah, contohnya seperti ekor kambing atau ekor domba dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada low back pain. Nah, pas banget nih, karena kita ngomong buntut kambing, pas banget kok bisa hari ini ada kambing di depan, saya juga bingung nih. Saya ambil dulu buntutnya ya, sebentar ya. Nah, dokter Vita siap-siapin, kita ngobrol dulu dokter. Ini buntut kambing ini maksudnya emang bisa buntut kambing beneran atau tanaman namanya buntut kambing dokter? Jadi memang ekor kambing atau ekor domba, ekornya kambing, hewan kambing gitu. Oh serius, ekornya beneran? Iya, jadi dia tuh kaya akan lemak omega 3, jadi nanti dia akan menghasilkan namanya prostaglandin tipe 3, di mana dia akan prostaglandin tipe 3. Itu karena mengandung itu? Betul, jadi dia meredakan inflamasinya, peradangannya di situ. Nah, caranya ya ini, nih ekor kambing sudah ada di depan ya, terus kita biasa satu ekor kambing itu kita bagi 3. Nah, kita bagi 3, satu hari cukup kita ambil satu bagian, sepertiganya, kemudian kita rebus sampai menjadi kaldu. Ya, biasanya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam dengan api kecil. Nah, kemudian sampai sekitar segitu 1 jam sampai 1,5 jam sampai jadi 1 gelas. Nah, itu dikonsumsi sehari sekali pada pagi hari perut kosong. Oh gitu. Aduh. Tapi ini mau dicoba dokter ya, nanti sambil kita tunggu. Boleh. Coba ya, ini memang cara merebusnya ini cukup lama ya, tapi kita boleh usahakan, kita kasih lihat bagaimana cara merebusnya ya. Sebenarnya kira-kira campur sampai nutupin tulang ekornya ya. Betul. Oh, bagi sampai semuanya terebus ya, semua terendam ya berarti ya. Kemudian yang diambil ini nanti airnya aja atau dagingnya juga ikutan? Kaldunya, jadi airnya aja. Kaldunya ya. Jadi Ini boleh kita panasin? boleh dicampur dengan daun bawang, lalu campur kentang sama santan nggak sih? Enggak ya, sama cabai jadi sup nggak sih ya? Jadi cukup ini saja dok. Cukup gini aja ya, oke. Oke, nanti segini kita rebus sampai 1 jam. Sampai 1 jam sampai 1,5 jam sampai menjadi kaldu dia kan. Baru kita minum sehari 1 kali pada pagi hari saat perut kosong. Nah, itu lebih baik. kalau tadi kan dengan air jahe dan air serai itu kan ada bisa dicampur dengan aren, gula aren dengan madu ya. Kalau ini ada bahan pencampur lain nggak mungkin bagi yang tidak suka aromanya gitu misalnya? Oh bisa, tadi kan seperti bawang putih juga kan memiliki efek antiinflamasi juga, bisa ditambahkan sebagai untuk efek sinergi juga gitu. Oke, ini jadi cukup sederhana dan kita bisa jadiin stok juga dokter di kulkas ya? Jadi tidak disarankan untuk dijadikan stok ya, jadi memang sekali buat langsung dikonsumsi gitu. Oh, sekali buat langsung konsumsi ya? Untuk mengurangi oksidasi. Tadi tulang ininya, tulang ekornya yang bisa gitu maksudnya kalau ya. Tulang ekornya bisa disisimpan masih kan? Iya, masih bisa. Tapi kalau sudah ini saya penasaran dokter, kenapa kandungannya tuh memang ada apa sih? Kenapa harus ekor? Kenapa nggak biasanya ada yang bagian-bagian badan lain yang misalnya kayak kaki atau yang lainnya? Kenapa harus ekor dok? Ya, jadi dalam metabolisme lemak itu kan ada 3 bagian dapat menghasilkan prostaglandin 3 macam ya. Ada 1, 2, 3 tergantung lemak apa yang kita makan. Nah, kebetulan kalau misalnya pada ekornya ini kaya akan kandungan yang disebut prostaglandin tipe 3. Jadi dia fungsinya untuk memang meredakan inflamasi atau peradangan tadi. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ini sekarang kita tahu bagaimana caranya meredakan. Ya mudah-mudahan Anda semua tadi yang mengalami sakit pinggang tahu sekarang bagaimana caranya untuk meredakannya sementara. Tapi Anda harus cari penyebabnya apa, ya tarik dulu penyebabnya apa. Jadi Anda selalu nggak ulang-ulang sakit pinggang terus ya. Oke. Iya, penyebabnya harus dicari ya. Iya jelas tuh penyebabnya harus dicari. Dan harus dihindari. Kita kayaknya harus viralkan kepada saudara kita kaum muslimin pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Kenapa? Karena namanya pengobatan untuk semua. Termasuk apa? Rahmatnya Allah kepada kita kan. Allah kirim Nabi Muhammad dengan membawa hadis-hadis diantaranya ekor kambing. Biar umatnya itu apa? Yang punya masalah apa? Masalah pinggang. Masalah pinggang. Ada hadisnya juga kan? Oh sempat gitu kita bikin video viral.
ya ekor kambing nyebar kemana-mana, tapi nggak detail sih. Nah, kita pengen detail nih. Pertama kita bahas dari sisi hadis Nabi SAW. Pertama, Allah ciptakan semua makhluknya. Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Allah ciptakan kambing, Allah ciptakan kelinci, Allah ciptakan ayam, Allah ciptakan telur. Itu tanda kekuasaan Allah. Dan ekor kambing ini tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, lihat apa yang ada masalah pada diri kalian. Wa fi anfusikum, dari diri kalian, hendaknya kalian tadabburi. Dan nyeri pinggang di sini bukan semua nyeri pinggang, tapi nyeri pinggang yang namanya isialgia. Dari hadis Nabi apa? Hadis Nabi dari Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, ya. Nabi sudah bersabda, "Syifa'u irqin nasa." Obatnya irqin nasa. Irq, ya, itu semacam pembuluh darah, dan pembuluh darah sama saraf nih jejer nih. Ya, terjepit di antara pinggul paha. Jadi irq itu semua saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah semuanya saraf, tapi nasa khusus yang menjulur dari pinggang sampai jari jemari kaki. Nah, ini Nabi nyebutkan langsung dari lisannya, ya, untuk kita tadabburi diri kita ada apa, ya, ada gangguan terjepitnya saraf dan pembuluh darah dari sini sampai nyerinya itu sampai ujung jemari kaki. Kalau sudah sini sakit, kita pernah dapat 4 hari nggak bisa tidur, kayak api gitu ya. Jadi sakit sampai ke paha, sampai ke betis, sampai ujung jemari kaki. Kalau nggak diobatin, kakinya mengecil. Kalau nggak diobatin, lumpuh. Dan ini bukan HNP. Kalau HNP kan di tulang punggung. Ini beda kasus. Nah, biar orang nggak salah paham. Kemudian kata Nabi apa? Aliyatu syatin a'rabiyatin. Itu obatnya pakai apa? Aliyah. Aliyah itu ajizah. Atau katakan mu'akharah. Nah, bagian tulang belakang, bagian paling akhir. Katakan ekor. Nah, ini obatnya. Berarti satu disebutin Nabi apa? Ekor kambing. Kedua disebutin apa? Tudzab. Tudzab itu dimasak. Namanya tudzab biasanya masak dilelehkan. Dilelehkan yang paling bagus pakai kuah. Kali ini kita di apa? Bakar madu. Ada ini kuah. Ajib. Udah lengkap nih. Ada kuah, ada yang dibakar nih. Tapi yang paling cakep di kuah. Ya, jadi lemak sama daging di ekor dikonsumsi bareng. Dan kambingnya kambing Arabiyah, yaitu kambingnya semacam kambing gibas. Gibas dari bahasa Arab, kibsh. Kenapa? Karena ekornya lebih tebal. Ya. Dan disebutkan kalau kita lihat wa fi anfusikum afala tubsirun, lihat pada diri Anda ada masalah apa? Tadabburi. Ternyata disebutkan oleh para ulama terjadi yubus, pengeringan. Pengeringan di saraf dan terjepitnya di saraf. Ya. Obatnya pakai ekor kambing. Tadi apa? Ekor kambing, kambingnya domba kalau bisa, Arabiyah. Kemudian tudzab, dimasak, ya, paling bagus dengan kuah. Ini dengan kuah, alhamdulillah ada. Kemudian apa? Tsumma yujza thalatha ajza. Kemudian dibagi menjadi 3 dosis. 1 ekor berarti untuk 3. 1 ekor untuk 3 dosis. 3 kali. Kemudian apa? Tsumma yushrab ala riq. Kemudian diminum ketika perut kosong. Ya. Lalu setelah itu apa? Wa fi kulli yaumin juz'. Setiap hari 1 bagian. Berarti 1 ekor untuk 3 hari. Tuh. 1 ekor untuk 3 hari. Dan di sini disebutkan ala riq, ketika perut kosong. Nabi menjelaskan kenapa ketika perut kosong? Karena ketika perut kosong nggak ada makanan apa-apa. Antara makan ini dengan makan nasi besar juga dikasih jarak. Biar kalau bercampur dengan makanan, efeknya berkurang sekitar 40%. Makanya perut kosong. Berarti penyakitnya disebutin apa tadi? Isialgia, nyeri pinggang. Kedua, kambingnya disebutin apa? Domba. Ketiga, caranya diapain? Dimasak. Kalau bisa tudzab, kuah. Ketiga, dibagi? Kemudian kelima, diminum? Sebelum perut kosong. Ketika perut kosong. Di sini satu-satunya hadis yang paling lengkap. Obatnya, ngolahnya, dosisnya, kapan minumnya? Coba. Hadis Nabi. Lengkap. Terus sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad juga apa? Disebutkan kalau Imam Ahmad disebutkan kambingnya kambing warna hitam, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Tapi ini nggak mutlak juga sih. Kami pernah coba, walaupun kambingnya nggak hitam, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, ya
masih ngefek gitu loh ya. Nggak harus syaratnya hitam. Kenapa rahasianya hitam? Karena kalau kambing hitam gerakannya lebih cepat. Kalau gerakan lebih cepat tuh kandungannya lebih kerasa. Warna itu ngaruh cepet ya? Iya. Kira-kira penasaran nggak? Kalau hadis Nabi dikaitkan dengan kedokteran modern zaman sekarang, kita harus beriman kan? Dokter harus beriman kan? Dokter harus meneliti kan? Ada apa di ekor kambing? Itu wajibnya. Ternyata diteliti oleh seorang dokter dari Mesir, ekor kambing ada padanya prostaglandin. Kandungan inilah yang untuk mengurangi nyeri dan mengatasi inflamasi. Radang diatasi, nyeri dikurangi sampai sembuh. Jadi dikonsumsi sampai sembuh. 3 hari belum sembuh, ambil ekor yang lain, terus sampai sembuh. Anak pernah dapat tuh waktu itu ibu-ibu 2 minggu sembuh. Nah, tentunya penyakit ekor kambing. Nah, makanya apa? Dosis memang beda-beda dan kemudian kata Ibnu Qayyim, ini rahasianya pengobatan Arab itu sering apa? Menggunakan pengobatan mufrodah, satu obat. Kenapa? Karena kalau kita makanannya mudah, obatnya mudah. Al-ghidha al-basit wa dawa'uhu al-basit. Ya. Kalau kita makanannya nggak neko-neko, nggak ada makan minuman instan buahnya, obatnya juga nggak neko-neko. Maka kalau kita sakit, gampang diobati, makanan kita juga harus dijaga. Kita makan panas dingin, mungkin tetap ada kelirunya kan? Nah, ketika sakit, obatnya juga gampang. Oh, simpel. Itulah, sehat mudah, sehat murah.